Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah yang berjudul Hubungan antara gaya hidup dan pola makan dengan stadium hipertensi. Anggotakan yang pertama Novi Mukaromah dengan NIM 161 dan saya Nyima Sarsila Restinavia dengan NIM 129. Pendahuluan. Lanjut usia atau lansia adalah seseorang yang mencapai usia lebih dari 60 tahun. Terdapat di Indonesia pada Undang-Undang 1908. Lansia rentan mengalami penyakit yang berhubungan dengan proses menua, salah satunya hipertensi, dikutip oleh Azizah tahun 2011. Hipertensi identik dengan peningkatan tekanan darah melebihi batas normal, yang dikutip Sunardi tahun 2012. Seseorang dikatakan hipertensi jika hasil pengukuran tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 mmHg dan diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Hartono 2013. Metode. Desain penelitian ini dilakukan dengan metode korelasional yang bersifat cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah lansia yang berusia lebih dari 60 tahun di Boyolali tahun 2017. Sebanyak 47 orang dan sampel penelitian menggunakan sampling jenuh, yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel dengan menggunakan kriteria inklusi. Kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah lansia di Boyolali. Variabel independen dalam penelitian ini adalah gaya hidup dan pola makan, sedangkan variabel dependen, hipertensi, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan pengukuran tekanan darah. Analisa data yang digunakan menggunakan analisis univariat dan bivariat. Itu adalah hasil dan pembahasan. Terdapat tabel 1, distribusi responden menurut kategori tekanan darah di Posbindu, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan tahun 2015. Ya, berdasarkan hasil uji chi-square, antara usia dengan kejadian hipertensi didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara usia dengan kejadian hipertensi. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan Junaidi DKK tahun 2013. Yang menyatakan prevalensi hipertensi meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Hal ini disebabkan karena perubahan alami pada jantung, pembuluh darah, dan kadar hormon dapat meningkatkan tekanan darah seiring dengan bertambahnya usia. Jenis kelamin. Berdasarkan hasil uji chi-square, antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan Prasetyaningrum tahun 2014 yang menyatakan laki-laki lebih beresiko mengalami hipertensi dibanding perempuan saat usia kurang dari 45 tahun. Tetapi saat usia lebih dari 55 tahun, perempuan lebih beresiko mengalami hipertensi dibanding laki-laki. Setelah wanita memasuki masa menopause, prevalensi pada wanita akan semakin meningkat dikarenakan faktor hormonal. Meskipun secara statistik tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dan hipertensi, namun dapat dilihat kecenderungan prevalensi hipertensi laki-laki sebesar 28,6% yang menderita hipertensi lebih besar dibandingkan perempuan 26,3%. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sushani DKK tahun 2012. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin. Riwayat keluarga hipertensi. Berdasarkan hasil uji chi-square antara riwayat keluarga hipertensi dengan kejadian hipertensi, didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara riwayat keluarga hipertensi dengan kejadian hipertensi. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan Susanto tahun 2010 yang mengatakan sebagian besar kasus hipertensi dipengaruhi oleh faktor keturunan. Jika kedua orang tua memiliki riwayat penyakit hipertensi, anaknya akan beresiko terkena hipertensi, terutama pada hipertensi primer atau esensial. Hal ini terjadi karena adanya gen yang berhubungan dengan kejadian hipertensi yang menurun pada dirinya. Aktivitas fisik. Berdasarkan hasil uji chi-square, antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik dengan kejadian hipertensi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki intensitas aktivitas fisik yang sedang. Hal ini memungkinkan karena sebagian besar responden telah berusia lanjut, sehingga sudah tidak mampu melakukan aktivitas fisik yang berat.
Selain itu, sebagian besar responden adalah ibu rumah tangga yang digantikan oleh anak mereka untuk melakukan pekerjaannya. Hasil penelitian sejalan dengan penyataan Junaidi DKK tahun 2013 mengatakan bahwa seseorang yang tidak aktif memiliki frekuensi yang denyut jantung lebih tinggi sehingga otot jantung harus bekerja lebih keras pada saat kontraksi sehingga menyebabkan kenaikan tekanan darah. Stres berdasarkan hasil uji Square antara stres dengan kejadian hipertensi, didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara stres dengan kejadian hipertensi, P sama dengan 0,468. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan Wijianiusi 2014. Stres akan meningkatkan resistenssi pembuluh darah, perifer, dan curah jantung yang menstimulasi aktivitas saraf simpati untuk mengeluarkan hormon adrenalin yang menyebabkan jantung berdenyut lebih cepat dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah perifer yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan darah menurut Ramayulis 2010. Asupan natrium berdasarkan hasil uji Square antara asupan natrium dengan kejadian hipertensi, didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan natrium dengan kejadian hipertensi, P sama dengan 0,001. Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan Susanto 2010. Konsumsi natrium yang berlebihan akan meningkatkan ekstraseluler dan cara untuk menormalkannya, cairan intraseluler ditarik keluar hingga volume cairan ekstraseluler meningkat, dan akibat dari meningkatnya volume cairan ekstraseluler tersebut menyebabkan peningkatan volume darah yang berdampak pada timbulnya hipertensi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terkait yang dilakukan oleh Mamotok DKK 2012. Hasil menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara asupan natrium dengan kejadian hipertensi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria DKK 2012. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara asupan natrium dengan hipertensi. Hasilnya menunjukkan nilai P sama dengan 0,625 lebih dari 0,05. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati DKK 2009 yang menemukan hubungan yang bermakna antara konsumsi makanan asin mengandung sodium glutamat, vaksin, kecap, dan saus dengan kejadian hipertensi. Asupan kalium berdasarkan hasil uji Square antara asupan kalium dengan kejadian hipertensi, didapatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan kalium dengan kejadian hipertensi, P sama dengan 0,264. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan pernyataan AS 2010 yang mengatakan jika asupan kalium tercukupi, maka akan membuat perubahan positif tekanan darah pada penderita hipertensi. Tetapi jika kurang, mengonsumsi sumber makanan yang mengandung kalium mengakibatkan jumlah natrium menumpuk dan akan meningkatkan risiko terjadinya hipertensi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terkait yang dilakukan oleh Maria DKK 2012. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat hubungan antara asupan kalium dengan hipertensi. Hasilnya menunjukkan nilai P sama dengan 0,474 lebih dari 0,05. Hal ini disebabkan karena sedikitnya jumlah konsumsi sayuran dan buah-buahan sumber kalium. Berbeda dengan hasil penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Anissa 2009, hasil penelitian menunjukkan pada hubungan antara asupan kalium dengan hipertensi. Untuk kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara aktivitas fisik, asupan lemak, dan asupan natrium dengan kejadian hipertensi. Berdasarkan hasil regresi logistik berganda asupan natrium yang paling berhubungan dengan kejadian hipertensi yang memiliki resiko 4,627 kali lebih besar untuk mengalami kejadian hipertensi. OR EXPB sama dengan 4,627 banding 95%, CL sama dengan 1,574 min 13 635. Untuk abstrak, beberapa faktor risiko diduga memiliki peran dalam terjadi hipertensi seperti gaya hidup, pola makan, dan usia. Hipertensi merupakan salah satu faktor risiko penyebab terjadinya penyakit kardiovaskuler. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan gaya hidup dan pola makan dengan kejadian hipertensi pada lansia. Penelitian cross-seksional ini diikuti oleh 74 responden dengan cara purposive sampling. Hasil penelitian ini mendapatkan
proporsi lansia yang mengalami hipertensi sebesar 26,4%. Analisis bivariat menggunakan uji ski-quer dan analisis multivariat dengan regresi logistik ganda. Hasil analisis bivariat menunjukkan ada hubungan antara aktivitas fisik P sama dengan 0,024, OR sama dengan 3,596, asupan lemak P sama dengan 0,008, OR sama dengan P,364, dan asupan natrium P sama dengan 0,01, OR sama dengan 6,103 dengan kejadian hipertensi. Analisis multivariat menunjukkan asupan natrium OREXP-B sama dengan 4,627 sebagai faktor resiko yang paling berhubungan dengan kejadian hipertensi. Kata kunci hipertensi, gaya hidup, dan pola makan. Berikut adalah abstrak bahasa Inggris dan selanjutnya daftar pustaka. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila disalah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.